dipersembahkan oleh Menyaksikan live event deklarasi gerakan Pilah Sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Bersama saya Valerie Budianto, pagi ini kita melaporkan langsung dari Rasuna Said yang menjadi salah satu titik acara dari deklarasi gerakan Pilah Sampah dan juga pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Situasi di sini semuanya sudah sangat ramai, dipadati oleh masyarakat yang antusias pemirsa, karena selain acara ini, per hari ini di kawasan Rasuna Said juga diberlakukan Car Free Day. Sejak pagi tadi di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Begitu banyak kegiatan yang dia siapkan di sini dan tentunya tidak hanya masyarakat saja, juga dihadiri oleh sejumlah pejabat mulai dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sejak pagi tadi sudah tiba di lokasi, kemudian juga ada Wakil Gubernur Jakarta ada Rano Karno, kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat, juga ada perwakilan dan juga duta besar yang seluruhnya hadir di tempat ini bersama-sama ingin ikut memeriahkan rangkaian dari deklarasi gerakan Pilah Sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Untuk rangkaian inti ini akan dimulai sesaat lagi pemirsa, dijadwalkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan rangkaian ini nanti akan berlangsung sangat meriah, akan diawali dengan penayangan video terlebih dahulu, mengingat saat ini nanti di tanggal 22 Juni adalah hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jadi akan ada penayangan video menuju 5 abad Kota Jakarta, di mana yang digambarkan di video tersebut adalah bagaimana Jakarta ini akan bertransformasi menjadi kota yang bersih dan juga berkelanjutan. Kemudian akan dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tentunya kita nantikan ya apa saja pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, karena tadi begitu tiba, Pramono Anung ini tiba menggunakan sepeda. Ini kehadirannya menggunakan sepeda juga sudah menjadi simbol, menjadi sinyal bahwa Pemprov Jakarta menggalakkan kampanye ramah lingkungan dan juga mendukung bagaimana agar Jakarta ini bisa menjadi kota yang semakin bersih ke depannya. Kemudian juga setelah mendengarkan sambutan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung akan dilanjutkan dengan penyerahan roadmap. Nah, jadi roadmap ini adalah salah satu dokumen yang nanti akan diserahkan, di mana isinya adalah Pemprov Jakarta menyerahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat bahwa nanti per tanggal 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang tidak lagi menerima open dumping. Jadi yang hanya diterima yaitu hanyalah sampah residu saja. Kita tahu pemirsa kalau ada 4 kategori sampah ya, ada sampah organik, sampah anorganik, B3 dan juga residu. Dan nanti per tanggal 1 Agustus 2026 secara resmi Bantar Gebang ini hanya menerima sampah residu alias sampah yang memang tidak bisa diolah secara alami lagi. Sementara untuk sampah anorganik, sampah organik dan juga sampah B3 nanti akan ada pengelolaannya secara alami yang pastinya difasilitasi oleh Pemprov Jakarta dan nanti akan dilakukan melalui deklarasi gerakan Pilah Sampah yang nanti akan sama-sama kita galakan. Nah, usai penyerahan dokumen roadmap akan dilanjutkan dengan mendengar sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat yang nanti akan menyampaikan paparannya bagaimana pandangannya terhadap kondisi kebersihan dan juga lingkungan di Jakarta sejauh ini, apakah sudah ada kemajuan, kemudian juga pastinya ada juga langkah-langkah lainnya dan juga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada seluruh masyarakat yang hadir di kawasan Rasuna Said. Nah, setelah itu kita akan sama-sama masuk dalam acara inti. Acara intinya adalah deklarasi gerakan Pilah Sampah. Nanti akan dipimpin deklarasinya ini oleh salah satu influencer lingkungan, yaitu Jeremy Owen. Nanti akan dideklarasikan bersama-sama dengan Gubernur Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta, Menko Bidang Pangan dan juga Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan ribuan masyarakat yang saat ini sudah memadati kawasan Rasuna Said. Kemudian dilanjutkan kita akan sama-sama mengikuti kata sambutan dan juga arahan dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelum akhirnya nanti akan ditutup dengan rangkaian seremonial pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Pemirsa, di sini situasinya pastinya sudah sangat ramai karena masyarakat antusias terutama begitu melihat wajah
wajah baru dari kawasan HR Rasuna Said. Saya pemirsa sebagai warga Jakarta sangat takjub loh melihat bagaimana transformasi wajah baru dari Rasuna Said. Karena kalau yang ada di ingatan saya ya pemirsa, Rasuna Said ini biasanya tuh ramai dengan tiang monorel, lalu juga menimbulkan kemacetan akhirnya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah karena per April 2026 tiang monorel di kawasan Rasuna Said seluruhnya sudah resmi hilang. Jadi sekarang semuanya sudah rapi, sudah lega, sudah tertata, dan tidak hanya pembongkaran tiang monorail saja pemirsa, juga ada perbaikan dari fasilitas, ada perluasan jalan, ada juga penataan sehingga semuanya di sini sangat asri, sangat enak dipandang pemirsa. Bahkan kini Rasuna Said dicanangkan sebagai wujud wajah baru Jakarta Kota Global. Jadi intinya adalah hal itu akhirnya diputuskan karena Rasuna Said ini menjadi ikon dari terintegrasinya berbagai pusat-pusat yang berada di sini. Ada 3 pusat yaitu Complete Street. Yang pertama adalah pusat diplomasi. Pasti Anda pemirsa tahu ya kalau kawasan Rasuna Said ini merupakan pusat diplomasi. Ada 30 kedutaan besar yang berada di sini. Kemudian selain pusat diplomasi, yang alasan kedua adalah karena kawasan Rasuna Said ini merupakan pusat bisnis. Dari tempat saya melaporkan saja bisa terlihat begitu banyak gedung-gedung perkantoran dan juga bisnis yang tersedia di sini ya. Bahkan terhitung ada lebih dari 200 gedung perkantoran, gedung bisnis yang terdapat di kawasan HR Rasuna Said. Dan yang ketiga dan yang terbaru ini baru diterapkan hari ini, yaitu mulai hari ini kawasan Rasuna Said menjadi salah satu titik dari Car Free Day. Biasanya pemirsa menghabiskan akhir pekan kan di Sudirman, di Tamrin. Nah sekarang ada tambahan baru lagi pemirsa, yaitu di kawasan Rasuna Said. Bahkan mulai hari ini Car Free Day juga diperpanjang loh. Sekarang ini jadi dimulai dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi dari tadi ini saya melihat begitu banyak, ada abang, none, ada empok, ada eyang, ada engkong. Ini semuanya pada semangat banget. Semuanya Car Free Day di sini karena pastinya tidak hanya olahraga saja, fasilitas penunjangnya juga banyak. Mulai dari berbagai makanan, stand UMKM yang berdiri di sini. Jadi begitu masyarakat ini capek bisa beli makanan. Ini saya salah satu dari masyarakat yang pasti akan ikut jajan aja gitu ya di pasar UMKM. Kemudian juga ada giat senam pagi yang pastinya sangat menarik pemirsa. Dan saat ini kita langsung mau melihat bagaimana kira-kiranya serunya giat senam pagi di Car Free Day di Rasuna Said. Sudah ada rekan kita Rona Marina yang akan melaporkan langsung dari sana. Rona, selamat pagi. Gimana nih keseruan dari senam pagi di kawasan Rasuna Said? Iya, di Jalan Rasuna Said ya, ini tidak hanya ada ibu-ibu yang senam aja, ratusan ibu-ibu, tapi di sini juga ada tempat untuk pemilahan sampah. Di mana di sini masyarakat, nah bisa, halo Mas, selamat pagi, dengan Mas siapa Mas? Mas Ashraf dari Nusabin, dan ini buat Paragon kita kolaborasi. Kita ada tempat sampah pintar, jadi dia bisa memilah sampah sendiri. Mau coba kakaknya? Ya boleh Mas, gimana Mas? Siap, kakaknya aja, taruh sini aja. Kita masukin sini ya. Ya, taruh aja. Taruh aja. Terus nanti gimana? Dia akan terbilang otomatis dan hasilnya betul, plastik. Nah, boleh kakak validasi. Betul, nah. Gitu. Oke, wow. Update nih isi chamber bawahnya. Tadi sampah apa? Plastik. Nah, dia semakin penuh ya, semakin naik ininya. Informasinya lah ya, lengkap gitu. Wah, keren banget ya Mas ya. Ini dalam rangka pencanangan HUT DKI Jakarta ya? Betul. Dan ini produk dari anak bangsa. Semangat. Oke, terima kasih banyak ya Mas ya. Wow, menarik banget ya. Dan di sini udah ada banyak yang ngantri juga ya. Nih, di sini juga ada kayak sejenis sandwich. Oke, ganteng doang buang sampah masih dicampur, nggak keren, ayo pilah. Nah, jangan cuman kita berpenampilan yang rapi aja ya, tapi juga lingkungannya juga harus rapi. Dan di sini lihat, udah nunggu banyak banget dari masyarakat yang ternyata sangat aware ya soal lingkungan. Ada banyak sampah-sampah plastik yang udah dimasukkan ke karungnya masing-masing untuk nantinya dipilah pakai alat-alat yang udah modern. Dan ini adalah kolaborasi di hari pencanangan HUT DKI Jakarta ke-499. Nah, selain yang di sana tadi juga ada di sini nih, di sebelah sini. Lihat. Wow, di sini ternyata sampah-sampahnya bisa jadi begini nih. Udah ini cukup, ini hancur ya, ini yang versi udah dihancurkan. Kemudian yang ini udah di recycle juga menjadi seperti ini. Kemudian ini juga ada, wow hasilnya bagus ya, dan ini juga ada tas, kemudian ada pouch juga.
dan macam-macam ya, ada tas laptop juga. Ini sangat berguna tentunya untuk dipakai kembali oleh masyarakat. Dan memang selain itu di belakang saya sana, lihat kita mendekat lagi sedikit ke arah masyarakat yang baru aja melaksanakan senam pagi sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan sekarang udah pukul 7 lebih ya. Jadi di sini ada ratusan dari masyarakat Jakarta, dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara tentunya. Jadi di sini identik ya dengan ibu-ibu yang pada selfie, menikmati Jalan Rasuna Said yang hari ini lagi ditutup sampai dengan jam 10 nanti. Dan menariknya meskipun Jalan Rasuna Said ini ditutup, untuk rute dari bus Transjakarta ini tetap beroperasi di jalurnya sendiri. Dan ibu-ibu di belakang saya ini tadi juga udah melaksanakan senam pagi dengan rombongannya masing-masing ya. Halo Bu, pagi Bu, dengan siapa Bu, dari mana? Dari Salemba Beluntas. Bu, tadi udah senam ya? Sudah. Gimana Bu, seru nggak? Seru. Oke. Lansia. Lansia ya, di sini banyak lansia tapi tetap semangat ya Bu. Bu, ada kesan nggak buat untuk ya acara pencanangan HUT DKI Jakarta ini, ada nggak? Kalau selama ini kami lihat udah baik ya. Cuman kalau untuk jalurnya ini Bu masih warawiri, jadi kita kurang aman. Ya maksudnya ada jalur khusus lah gitu untuk yang CFD nanti ya. Pertanggal 1 Juni kan udah mulai nih. Untuk kendaraan ini usahakan tutup dulu lah gitu biar kita nyaman olahraganya gitu. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Semangat hidup sehat. Nah itu tadi ya Vale, memang dari ibu-ibu tadi juga sudah bilang kalau memang di Jalan Rasuna Said ini juga nantinya akan dibuka untuk CFD pada sekitar Juni 2026 mendatang. Dan memang bus Transjakarta juga lewat begitu ya. Jadi meskipun hari ini ditutup untuk peringatan pencanangan HUT DKI ke-499, namun tetap beroperasi untuk transportasi umumnya. Nah, dan sekarang kita masih menunggu kedatangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menko Pangan, karena memang nantinya akan ada sambutan juga dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kembali ke Valeri. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, buat Anda yang mungkin bingung gimana sih caranya pilah sampah dari rumah, ini hal yang bisa dilakukan atau sebenarnya sulit ya? Jangan khawatir pemirsa, karena sebenarnya sudah ada salah satu kelurahan yang menjadi pilot project dari pemilahan sampah. Namanya adalah Kelurahan Rorotan, lokasinya di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi di Kelurahan Rorotan ini, masyarakat tidak lagi memilah sampah dengan bantuan pemerintah, tapi semuanya dilakukan secara mandiri. Dampaknya apa? Tonase sampah yang masuk ke Bantar Gebang pun berkurang signifikan. Sama-sama kita lihat. Jakarta terus berupaya untuk menangani masalah sampah, termasuk salah satunya pembangunan fasilitas RDF plant di Jakarta Utara. Namun sebenarnya penanganan sampah ini bisa dimulai dari langkah kecil, dari lingkup terkecil. Di Kelurahan Rorotan, warga mulai menggerakkan inisiatif penanganan dengan pemilahan sampah langsung dari rumah tangga sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kebersihan ibu kota. Lalu bagaimana praktik pemilahan sampah di Kelurahan Rorotan dan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat? Kita akan simak liputan berikut ini. Kesadaran untuk memilah sampah kini menjadi budaya baru bagi warga RW 07 Kelurahan Rorotan. Sejak akhir tahun 2024, warga disiplin memisahkan sampah menjadi dua alur utama, yakni organik dan anorganik. Sampah dapur atau SOD dikumpulkan dalam wadah khusus agar tidak menimbulkan bau dan memudahkan proses pengolahan lanjutan. Bagi warga, aksi ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi atas limbah yang dihasilkan setiap harinya. Manfaatnya kita nggak bau. Terus untuk lingkungan juga bersih. Jadi nggak terasa, nggak secara kita sadarin, itu kesehatan kita juga bagus. Nah, untuk masalah sampah yang anorganik itu nggak secara langsung juga menghasilkan hasil untuk ibu rumah tangga ya, buat nambah-nambah beli bawang gitu, buat beli minyak gitu. Hasil nilai ekonominya ada.
Tidak berhenti di level rumah tangga, pengurus RW 07 membangun ekosistem pengolahan yang terintegrasi. Sampah anorganik seperti plastik dan logam diangkut 3 kali seminggu untuk disetorkan ke TPS 3R. Sementara itu, sampah organik mendapat perlakuan khusus lewat berbagai metode seperti bioreaktor dan lobang sisa dapur atau LOSIDA. Hasilnya, sampah organik tidak lagi menjadi beban lingkungan, melainkan sumber daya baru. Maka kita punya inisiatif untuk melakukan pemilahan sampah organik. Nah, di sampah organik ini kan banyak yang akhirnya terjadilah setelah penimbangan dibawa ke TPS, di situ banyak manfaatnya. Ya misalnya tadi untuk maggot, kemudian untuk ternak bebek, ternak ayam, kemudian juga kita siapkan juga loseda termasuk juga ternak ikan. Nah, dari situ terjadilah pengurangan untuk khusus sampah organik. Pihak Kelurahan Rorotan turut mengambil peran penting dengan menyediakan sarana-prasarana komprehensif. Mulai dari penyediaan ember pilah, titik drop point di setiap RT, hingga pembangunan fasilitas pengolahan kompos. Lewat Pergub nomor 77 tahun 2022, Kelurahan Rorotan berkomitmen memastikan hanya sampah terpilah dan kering yang dikirim ke RDF Plan Rorotan, sehingga mendukung efisiensi produksi bahan bakar turunan sampah tersebut. Dari total 40 ton sampah harian di Rorotan, sebanyak 20 ton diantaranya merupakan limbah organik yang dihasilkan dari rumah tangga hingga industri makanan. Saat ini, upaya pengurangan sampah organik tersebut sudah mencapai 6,5 ton dari target 7,5 ton yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya pemilahan sampah ini, kami sudah menghasilkan 6,5 ton ya untuk pengurangan gitu. Jadi syukur alhamdulillah sisanya itu memang masih dibawa ke RDF. Namun yang di RDF ini sudah sampah terpilah dan itu sudah sampah kering. Harapan kami di sini bersih, lingkungan di Kelurahan Rorotan bersih, tidak ada bau dan tidak ada kendala, dan sampah ini menjadi ekonomi sekuler ya, penambahan, karena memang nanti rencananya kami di sini di tingkat RW akan membangun peternakan maggot, juga pembangun para penggiat peternakan bebek maupun ayam. Juga nanti kita akan kembangkan terus, akan perbesar terus dengan melalui bank-bank sampah yang ada di tingkat RW maupun di tingkat RT. Kelurahan Rorotan membuktikan bahwa sinergi antara kesadaran warga dan fasilitas pemerintah dapat menciptakan ekonomi sirkuler. Inisiatif ini diharapkan menjadi prototipe bagi wilayah lain di Jakarta guna mewujudkan ibu kota yang lebih bersih dan mandiri secara pengelolaan limbah. Dan pemirsa, pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah ini tidak lagi dibebankan kepada pemerintah, tetapi menjadi komitmen bersama masyarakat. Kini sinergi antara kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan juga dukungan dari pemerintah dapat menjadikan kota Jakarta yang lebih bersih. Dari Jakarta, Elma Rosana, Guntur Sriwibowo, Metro TV. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat secara langsung bagaimana proses pemilahan sampah secara mandiri di Kelurahan Rorotan, yaitu di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi pemirsa, bukan hal yang mustahil dan juga bukan hal yang sulit untuk membiasakan diri memilah sampah dari rumah. Kalau saya mengutip pernyataan ya dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, semuanya bisa karena biasa. Ini mungkin sama juga ya pemirsa, kayak peribahasa Allah bisa karena biasa. Jadi mungkin di awal kita merasa pusing ya, kita belum terbiasa dengan apa saja sih sampah-sampah, termasuk sebagai sampah organik, sampah anorganik, apa sampah B3, apa residu. Tapi selama kita melakukan itu secara konsisten setiap hari, pasti semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan pemirsa, langsung saja sama-sama kita nyimak jalannya dari rangkaian deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Jaga Jakarta Bersih, pilah sampah selengkapnya.
Menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Satu demi satu wajah kota ditata untuk kenyamanan dan kebahagiaan warga. Seperti koridor Rasuna Said yang sedang ditata sebagai ikon baru transformasi kota. Di kawasan ini, urat nadi Jakarta berdenyut. Pusat diplomasi, bisnis, olahraga, hingga budaya. Rumah bagi 30 kedutaan besar, 15 kementerian, dan lebih dari 200 gedung perkantoran swasta hingga pusat perbelanjaan. Penataan kawasan Rasuna Said dimulai dengan pembongkaran tiang monorel pada Januari 2026. Median jalan yang sebelumnya digunakan sebagai penyangga tiang, kini beralih fungsi menjadi badan jalan. Penataan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan jalan, sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Penataan kawasan Rasuna Said sejalan dengan perbaikan badan jalan dan saluran air, pembangunan halte, jalur sepeda, pembaruan penerangan jalan umum, dan pelebaran trotoar. Transformasi Jakarta bukan hanya tentang infrastruktur kota, namun juga wajah Jakarta yang bergantung pada kebiasaan kita. Kesadaran merawat fasilitas yang ada hingga mengambil peran sebagai agen perubahan kota dengan memilah sampah dari sumbernya. Ketika setiap warga memilah sampah dari rumah, maka berkuranglah beban tempat pembuangan akhir dan terwujudlah lingkungan kota Jakarta yang sehat. Karena kota global yang bersih, tangguh, dan berkelanjutan turut dibangun bersama warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Deklarasi Gerakan Pilah Sampah sekaligus pencanangan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Jaga Jakarta bersih. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu yang sudah hadir di Plaza Festival. Luar biasa ya. Yes, betul sekali. Good morning and it is our pleasure to welcome you. His Excellency Mr. Armin Limo as an ambassador of Bosnia and Herzegovina. We are honored to welcome His Excellency Mr. Oliver Mark Zender as an ambassador of Switzerland. And His Excellency Mr. Enrique Antonio Acuña Mendoza as an ambassador of the Bolivarian Republic of Venezuela. And also His Excellency Mr. Sandip Chakravorty as an ambassador of India. And His Excellency Mr. Kwok Fook Sang as an ambassador of the Republic of Singapore. And His Excellency Mr. Mark David Gerritsen as an ambassador of the Kingdom of Netherlands and spouse. Miss Rosnita Hamzah, Consular Embassy of Malaysia. Dan kita juga mengucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Selamat pagi Pak. Lalu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Selamat pagi. Tidak lupa kita juga mengucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo.
Selamat pagi Mas Pram, biasanya panggilnya. Selamat pagi. Dan juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno. Bang Dul apa kabar? Apa Sehat kabar? ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada Atun di mari nih. Tidak lupa kita juga mengucapkan selamat datang kepada Pangdam Jaya, Letnan Jenderal TNI Dedi Suryadi. Dan selamat pagi, selamat datang kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri beserta para anggota Forkopimda atau yang mewakili. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, para pejabat juga, para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu Koordinator Staf Khusus Gubernur Bapak Profesor Firdaus Ali dan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Bapak Justinus Prastowo. Dan kita juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ibu Hani Pramono Anung. Dan selamat pagi untuk Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Lisnawati UU, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan juga para Direktur Utama BUMD. Para pimpinan redaksi dan perusahaan dan pastinya Bapak Ibu hadirin dan undangan yang sudah hadir di Plaza Festival Kuningan Jakarta. Boleh kasih aplausnya yang sangat meriah ya. Sebelumnya sudah pasti udah pada kenal sama kita. Belum tentu. Enggak, belum tentu belum ya. tentu. Kita kok GR sekali ya. Iya. Semua orang di sini kok seolah mengenal kita padahal belum tentu loh. Iya, buenos dias, señor and señora, mi nombre es señorita Esperanza. Jangan pakai bahasa asing dulu Ya nggak dong. apa-apa lah. Senang sekali saya señorita Esperanza dan partner saya. Yusril Fariza Ya. yang selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini. Dan pastinya Yusril, hari ini kita merayakan deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dengan tema kita tahun ini adalah menuju 5 abad Jaga Jakarta Bersih. Nah, ini acara ini menandai transformasi Jakarta Ya. menuju kota global yang modern dan berkelanjutan. Betul. Dimulai dengan penataan koridor Rasuna Said sebagai ikon baru wajah Jakarta. Pembongkaran tiang monorel membuka ruang yang lebih terbuka, tertata dan terintegrasi sebagai pusat diplomasi dan ekonomi. Dan pastinya gerakan pilah sampah juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan budaya hidup bersih dengan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah di rumah tangga. Lewat semangat jaga Jakarta bersih, Jakarta tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga kesadaran kolektif untuk membangun kota yang tangguh dan berkelanjutan menuju 5 abad Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Bapak Pramono Anung Wibowo. Kami persilakan. Excellency, the Ambassador of friendly countries. Sorry, I cannot mention name by name, but you know that my heart for you. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jumur Hidayat. Wakil Gubernur, Bapak Rano Karno. Wakil Ketua DPRD, Bapak Bibi Adrino. Pangdam Jaya, Bapak Legend TNI Dedi Suryadi. Pak Kapolda, Bapak Asep Edi Suheri, beserta anggota dan Forkopimda yang hadir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya bisa hadir dalam acara pencanangan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 sekaligus acara pilah sampah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai Gubernur Jakarta, Pak Menko, saya kalau seneng itu baca pantun. Jadi pantunnya saya baca. Teman-teman di Balai Kota udah tahu kalau pantunnya dibaca gubernur berarti gubernurnya lagi seneng. Saling kerjasama membenahi kota. Dengan pilah sampah jadi langkah nyata. Berkumpul di pencanangan HUT Jakarta, kita wujudkan Jakarta yang bersih dan tertata. Boleh satu lagi ya. Rasuna Said jadi ikon baru. Dukung warga Jakarta makin berdaya. Gelar pencanangan sambut usia baru, jadikan Jakarta kota global yang berbudaya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pencanangan
HUT ke-499 dan sengaja diadakan di tempat ini sebagai bagian untuk menunjukkan kepada masyarakat Jakarta bahwa Jakarta sekarang ini sedang berbenah diri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional dan sampai hari ini masih menyandang status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Maka dengan demikian Jakarta dituntut untuk menjadi kota global, pusat perekonomian, inklusif, berbudaya, dan begitu banyak harapan publik kepada Jakarta pada saat ini. Kami laporkan Pak Menko, Pak Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta ketika saya dan Bang Dul menjabat sebagai Gubernur Wakil Gubernur, kita ranking 74 dari 156 kota dunia. Dalam waktu 10 bulan Alhamdulillah sudah naik menjadi 71. Tapi kami mentargetkan mudah-mudahan di akhir jabatan saya dan Bang Dul bisa menjadi top 50 kota global dunia. Dan saya yakin bisa. Kenapa? Karena persyaratan dasarnya sekarang ini sudah dipenuhi. Salah satunya adalah Jakarta menjadi kota teraman nomor 2 di ASEAN. Nomor 1 Singapura. Excellency Ambassador Singapura. This is first time Jakarta nomor 2. Selalu Jakarta biasanya nomor 5, nomor 6, kalah sama dengan Bangkok, Kuala Lumpur, dan sebagainya. Yang dilihat orang, dilihat publik adalah Jakarta sekarang ini hal yang berkaitan dengan keberagaman menjadi hal yang berjalan dengan baik. Saya bersyukur ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam. Kemarin kita menyelenggarakan mulai dari Christmas Carol kolosal, menyambut Imlek, menyambut Nyepi, menyambut Idul Fitri, dan semua agama diadakan secara terbuka dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan yang salah satu yang mengembirakan adalah kemarin, 3 hari yang lalu, survei yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Di tahun 2017, Kota Kumuh atau RW Kumuh Jakarta, dari 2.900 lebih, RW kumuhnya adalah 445 RW kumuh. Dan ini salah satu tugas utama Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Pak Menko Pangan. Kemarin disurvei, sekarang Jakarta turun 52% lebih menjadi 211 RW kumuh. Tentunya ini tidak bisa terjadi tanpa kerja para perempuan Jakarta yang hebat. Dawes, PKK, Jumantik, kader Jumantik, mereka lah yang di lapangan yang kemudian membuat RW-RW kumuh dulunya yang tidak tertangani, alhamdulillah sekarang ini menurun cukup drastis sekali. Bahkan perempuan Jakarta di balai kota sekarang ini sangat dominan, Pak Menko. Jabatan-jabatan utama OPD kalau dulu selalu laki-laki, sekarang berimbang. Bahkan kepala sumber daya air yang bertanggung jawab mengatasi banjir itu adalah perempuan. Jadi equal. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jakarta sekarang ini pertumbuhan ekonominya 5,59%. Dan pertumbuhannya betul-betul ditopang oleh konsumsi dan investasi. Jadi pertumbuhannya lebih sehat. Bahkan tadi saya sambil bisi-bisi dengan Pak Menko Pangan, kontribusi Jakarta terhadap GDP kita itu 16,67%. Naik sebelumnya adalah 16,61%. Jadi 16,67% adalah kontribusi dari Jakarta. Problem utama Jakarta adalah Gini rasio, perbandingan kaya miskin yang masih tinggi. Karena tidak bisa dipungkiri hampir semua orang kaya di Republik ini bayar pajak, rumah, dan sebagainya pasti di Jakarta. Itulah yang menyebabkan perbandingan kaya miskinnya cukup tinggi. Dan untuk itu, dalam kesempatan ini, itu yang menjadi tugas kami, maka KJP Kartu Jakarta Pintar, KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sebentar lagi kami juga akan meluncurkan LPDP Jakarta untuk anak-anak Jakarta bisa sekolah di luar negeri yang disponsori sepenuhnya scholarship-nya dari pemerintah DKI Jakarta. Karena saya yakin hanya dengan pendidikanlah Gini rasio atau ketimpangan tadi bisa diatasi.
Bapak Menteri, Pak Menko, Pak Menteri, dalam kesempatan ini kami ingin juga melaporkan. Sekarang ini kita berada di Jalan Rasuna Said. Di jalan ini dulu ada monorel jumlahnya 109. Dan monorel itu cukup mengganggu. Sudah hampir 20 tahun lebih tidak tersentuh. Maka alhamdulillah berkat support dukungan dari aparat penegak hukum, dari Pangdam, dari Kapolda, dari Kejaksaan, dari KPK, persoalan persengketaan monorelnya terselesaikan. Dan sekarang ini kita bangun, saya ingin menjadikan ini menjadi ikon baru Jakarta. Dan saya sengaja mengundang ketika belum selesai. Sebab kalau sudah selesai diundang, yang kelihatannya bagus semua. Saya sengaja hari ini diadakan di sini karena memang belum selesai. Tapi saya meyakini bulan depan, wajah Jalan Rasuna Said ini akan berbeda sekali. Sekaligus ini terinspirasi dari sosok Hajah Rangkayu Rasuna Said, tokoh Padang, pahlawan nasional kita. Saya berharap agar jalan ini nantinya menjadi ikon baru Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya meyakini bahwa membangun Jakarta tidak bisa sendirian. Persoalan sampah salah satunya. Maka hari ini sesuai dengan instruksi Gubernur, kita akan mengadakan gerakan untuk pilah sampah. Saya meyakini dalam arahan dan juga kepemimpinan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, mudah-mudahan persoalan pilah sampah ini bersama dengan Pak Menko Pangan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius menjadi gerakan baru bagi Jakarta untuk memilah sampah ini. Dan harapan saya adalah mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta yang dari waktu ke waktu tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan. Saya masih ingat kebetulan beliau berdua adalah sahabat saya lama. Ketika Pak Menko Pangan pertama kali bertemu dengan saya urusan Bantar Gebang, beliau membisikkan begini. Kalau panggil saya kan Mas, masa sih Bantar Gebang tidak bisa kita selesaikan? Benar nggak Pak Menko? Saya bilang, Bang, bismillah kita selesaikan. Di era kita harus selesai urusan Bantar Gebang. Demikian juga dengan Pak Menteri, waktu itu belum dilantik pun sudah pengen nyelesain Bantar Gebang. Rupanya feelingnya bagus banget ini. Dan kita akan selesaikan, dan saya yakin akan terselesaikan. Maka dengan demikian, seizin Pak Menko, seizin Pak Menteri, hari ini saya ingin mendeklarasikan dan menyampaikan bahwa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026, deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dimulai. Jaga Jakarta bersih, pilah sampah. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Mohon izin untuk tetap berkenan di atas panggung ya. Selanjutnya, prosesi penyerahan dokumen roadmap berkenan untuk dapat bergabung ke atas panggung kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Kami persilakan. Iya, dan selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk dapat menyerahkan dokumen roadmap kepada Menteri Lingkungan Hidup. Dan inilah dengan penuh penghormatan sekarang kita saksikan bersama momen penting dalam acara ini, yaitu penyerahan dokumen roadmap menuju penghentian praktek open dumping di TPST Bantar Gebang dan hanya menerima residu pertanggal 1 Agustus 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Menteri Lingkungan Hidup. Ini adalah langkah nyata dalam upaya Jakarta menjadi kota yang lebih bersih dan berkelanjutan serta peduli lingkungan. Semoga langkah ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Jakarta dalam menjaga kebersihan dan kualitas hidup warganya. Boleh tepuk tangan terlebih dulu Bapak Ibu ya. Wow. Semuanya ini pastinya kita support ya. Iya. Untuk progres baik untuk kota kita Jakarta pastinya. Betul. Dan sudah kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur dan juga Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya berkenan kepada Menteri Lingkungan Hidup Bapak Muhammad Jumhur Hidayat untuk memberikan sedikit kata sambutan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan,
Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Wagub, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh pejabat utama di Kementerian LH, Kementerian Menko Pangan dan di Jakarta, serta para duta besar, Excellency Ambassadors, yang tidak mungkin disebutkan satu-satu. Selamat pagi dan warga Jakarta semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Jakarta harus paling di depan dalam memberikan contoh. Setelah dilantik oleh Presiden, kami sekarang sedang mempersiapkan roadmap sampah dalam 2 tahun selesai di seluruh Indonesia. Dan Jakarta mendahului membuat itu, alhamdulillah. Artinya bisa kita adopt beberapa gagasan pemikiran. Mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi. Pak Gubernur, Pak Menko, dan teman-teman sekalian, seluruh Indonesia ini ada 141.000 ton sampah setiap hari. Di Jakarta kira-kira 8.000 ton sampah setiap hari. Faktanya di seluruh Indonesia kita bicara masih 75% belum terolah dengan baik. Dan alhamdulillah Presiden sudah mencanangkan satu gerakan memerangi sampah ini secara serius, dan tentunya kita sebagai aparaturnya insya Allah lebih serius lagi untuk memastikan bahwa cita-cita menjadikan sampah itu bukan hanya sebagai masalah, tapi bahkan bisa menjadikan nilai-nilai ekonomi menjadi kenyataan dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang ini, saudara sekalian. Pak Menko dan teman-teman sekalian, Pak Gubernur, saya ingin menyampaikan juga bahwa masalah-masalah yang ada, walaupun ada mekanisme, ini saya ingin sampaikan bahwa ada mekanisme untuk memberikan sanksi atau teguran dan sebagainya, itu bagus. Tapi sanksi dan teguran tidak semata-mata menyelesaikan masalah kalau kita tidak menunjukkan solusinya. Maka ke depan Kementerian LH akan memberi teguran sekaligus mendiskusikan dan bahkan menyodorkan opsi-opsi pilihan kebijakan yang mungkin dilakukan bagi setiap provinsi, khususnya juga di Jakarta ini. Sama-sama kita berpikir, Pak Gubernur, saya berkeyakinan bila ada keinginan pasti ada jalan. If there is a will, there is a way. Saya sepakat Jakarta sampahnya harus selesai, dan saya mendukung gerakan pilah sampah di Jakarta, dan juga saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, gerakan pilah sampah ini saya menebeng dalam acara ini. Mari lakukan di seluruh Indonesia gerakan pilah sampah. Saudara Bapak Ibu sekalian, peradaban bangsa juga salah satunya ditentukan bagaimana kita memperlakukan sampah. Ya, karena itu salah satu yang ciri atau tingkat peradaban dari satu masyarakat bagaimana memilah sampah dengan baik. Tapi ini penting bagi Pemda-Pemda seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahwa ketika memilah, masyarakat mau memilah, tapi kadang-kadang tempatnya nggak ada ketika di tempat-tempat sampah. Karena itu para bupati, para gubernur, kecamatan, kelurahan, insya Allah kalau di Jakarta mungkin sudah beres, bahwa gerakan pilah sampah bertemu dengan kebijakan di atas menyediakan tempat, akhirnya terjadilah pemilahan sampah secara sempurna. Terima kasih, sukses untuk Jakarta, sukses untuk Indonesia, sukses untuk warga Jakarta. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan pilah sampah dari sumbernya. Upaya pengurangan sampah dapat dimulai dari rumah, melalui langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Sampah organik dapur atau SOD, seperti sisa makanan dan sayuran, dapat dikelola secara mandiri, misalnya melalui pengomposan. Selain itu, sampah juga dapat dipisahkan dan ditempatkan ke dalam wadah khusus untuk kemudian disetorkan ke drop point. SOD secara terjadwal diangkut dari drop point oleh petugas menuju fasilitas pengolahan TPS 3R. Di fasilitas tersebut, SOD dikelola menjadi produk yang bermanfaat. Hasil pengolahan kemudian diteruskan kepada pihak off-taker untuk kembali dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Permasalahan kita bukan pada sampahnya, tapi bagaimana cara kita memperlakukannya. Bersama, jaga Jakarta bersih.
Yes, bersama Jaga Jakarta Bersih dan semua movementnya itu dimulai dari rumah. Betul, ya kan? karena apalah arti kerja dari pemerintah setempat kalau tidak didukung oleh kesadaran publik akan sampah. Iya, tadi aku mengutip omongan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup sedikit ya. Ya, Bu. Percuma kalau ada teguran tapi kalau tidak ada solusi. Jadi kan semuanya harus berkesinambungan. Boleh kasih aplaus sekali lagi untuk deklarasi gerakan pilah sampah ini ya, pastinya luar biasa. Luar Kita kan biasa. juga pengen kota yang kita cintai ini, yang tempat kita tinggal, pastinya jadi bersih. Pasti, itu keinginan kita bersama ya. Betul sekali. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi yang sangat spesial dalam acara hari ini, yaitu deklarasi Jaga Jakarta Bersih dan Pilah Sampah. Sebuah gerakan penting untuk mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, lebih ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu kami mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung dan bersama-sama mendeklarasikan komitmen kita semua untuk memulai gerakan pilah sampah ini yang akan menjadi langkah nyata dalam menjaga kebersihan kota tercinta kita. Kami persilakan kepada Jeremy Owen selaku aktivis lingkungan. Dan juga kami untuk mendampingi, kami undang ke atas panggung Afif Safi, para putri Indonesia tahun 2026 dan 5 perwakilan warga untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan selamat pagi warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Owen, bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di sini, kami akan membacakan deklarasi Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Kami, seluruh warga dan pemangku kepentingan Provinsi DKI Jakarta, menyatakan komitmen bersama dalam gerakan Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Pertama, mewujudkan pemilihan sampah 100% di tingkat rumah tangga, fasilitas umum, kawasan komersial, dan kawasan industri di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, membangun dan memperkuat sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan sarana pemilahan, pengangkutan terpilah, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Ketiga, mengurangi secara signifikan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir melalui penguatan prinsip reduce, reuse, recycle, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keempat, meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, sehingga pemilahan sampah menjadi budaya dan gaya hidup kita bersama. Dan yang terakhir, kelima, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan tekad bulat Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Dimulai dari hari ini, dari kita untuk Jakarta yang layak huni, berketahanan, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Jeremy Owen, para Iya. putri Indonesia, ada Afif Safi juga dan juga warga yang mewakili yang sudah Iya. naik ke atas panggung. Ya. Ya Dan- itu, sama-sama tuh kan tadi saling bersinergi dan pasti aku senang banget kalau misalnya ngelihat generasi penerus bangsa Ya. masih muda, ganteng, Dan terus juga sadar lingkungan. sadar lingkungan kalau misalnya kebersihan itu harus kita ciptakan juga Betul. bersama-sama Betul, pastinya. dan tidak lupa slogan atau tagline-nya sangat keren sekali. Jaga Jakarta, Jakarta bersih. Nah itu dia, jadi jangan lupa kalau misalnya dari manapun juga datang bersih pulang harus bersih. Betul. Minimal kalau misalnya ada sampah ya sampahnya dimakan dulu aja. Kalau nggak ada tempat sampah, ya dikantongi dulu Iya ya. dikantongin dulu sampai ketemu tempat sampah pastinya. Oke. Baik, memasuki acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Excellency Ambassadors yang hadir pada pagi hari ini, Pak Jumhur,
Muhammad Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup kita yang baru. Tadi pidatonya sudah sebagai menteri. Kemarin biasanya itu wah itu ya. Pak Gubernur yang saya hormati beserta Ibu, Mas Pram, ini kami berteman sudah 30 tahun lebih ya. Pak Wakil Gubernur, Pak Pangdam, Pak Lejen Tidi, Pak Kapolda, Pak Asep yang saya hormati, seluruh Forkopimda yang saya hormati, ada Deputi Menko Pangan juga di situ. Tentu Bapak Ibu, maaf saya tidak sebut semua tapi yang saya hormati. Saudara-saudara, soal sampah ini menjadi kerisauan yang mendalam Bapak Presiden. Karena kita melakukan hal-hal besar, hal-hal yang mendasar, menjadi kebijakan utama Bapak Presiden, antara lain kita harus swasembada. Yang kedua, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi. Tapi di mana-mana kelihatannya Pak Gub sampah. Presiden betul-betul risau, tidak mungkin kita menjadi bangsa yang maju, hebat, kalau ngelola sampah saja kita tidak bisa. Pada satu kesempatan, rapat itu ratas yang dihadiri banyak menteri-menteri, Presiden mengatakan kenapa sudah 80 tahun sampah nggak selesai-selesai. Dan memang 11 tahun terakhir teknologi sudah banyak yang maju. Tapi 11 tahun terakhir pengelolaan sampah itu izin hanya selesai 2. 11 tahun, 2. 2 pun, satu tidak bisa jalan, yang satu kadang jalan, kadang tidak. On off. Itu 11 tahun. Kami rapat lagi, Presiden Pak Prabowo karena concern betul soal sampah, bertanya, gimana cara menyelesaikan sampah? Oh, saya ini kan Menko Pangan, Pak. Memang lingkungan koordinasi saya. Saya ngangkat tangan pada waktu itu. Sederhana Pak, bikin aja Kepres atau peraturan presiden, pangkas itu yang rumit-rumit. Oh begitu? Ya, kira-kira 1 bulan saya diminta merumuskan. Kita rumuskan ada aturan yang begitu panjang. Pak Gubernur kalau untuk menyelesaikan suatu Bantar Gebang, atau satu pengolahan sampah yang di Jawa Timur, maka pengusaha itu harus izin bupati, izin DPRD. Kalau dia 2 kabupaten, izin gubernur, izin DPRD provinsi. Sampai situ aja pengusahanya udah stroke. Udah stroke pengusahanya. Nanti izin dari Menteri SDM, izin Menteri Lingkungan Hidup, lobby Menteri Keuangan dan izin dari Menteri Keuangan. Enggak habis-habis. Oleh karena itu dalam 11 tahun hanya 2. Kemudian lahirlah Perpres 109, diminta saya sebagai ketua tim, pelaksana hariannya Pak Jumhur. Karena beliau yang bidangnya lingkungan. Tapi karena dia lintas sektor, ada gubernur, ada bupati, ada kementerian terkait, itu kita pangkas Pak. Tarif tunggal 20 sen. Jadi tarifnya tunggal 20 sen dengan waste to energy atau kita kenal dengan PESEL ya. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah tanda tangan, sudah 71 kota. Ya Ibu Nani ya. Kita akan selesaikan Pak Jumhur paling depan ya 2027 50%, 2028 Mei termasuk Bantar Gebang, insya Allah Mei 2028 akan kita selesaikan. Kalau teman-teman nggak selesai nanti boleh saya diprotes. 2028 bulan Mei, Bantar Gebang. Ada 2. Tetapi itu yang kita selesaikan baru yang darurat. Darurat itu seperti Bantar Gebang, Bandung, Tangsel dan lain-lain. Yang jumlahnya kira-kira ada 71 kota yang kita gabung dalam 22 aglomerasi. Itu baru Pak Gub baru 22,5%. Kita akan selesaikan sampai 2028 Mei.
yang darurat. Dan itu nanti tidak boleh open dumping lagi Pak. Jadi kalau ada open dumping itu bisa diterapkan undang-undang lingkungan yang Pak Jumhur tadi bisa terkena pidana. Jadi nggak boleh lagi. Nah yang kedua ada yang itu yang 1.000 ke atas. 1.000 ton ke atas setiap hari. Jakarta ini 9.000. Pak Gubernur 9.000 Jakarta ini. Jadi kalau insenerator bisa 9 sebetulnya. 9.000 yang baru per hari. Belum yang lama Pak. Bantar Gebang itu belum tentu kelar 20 tahun. Nah, ya, yang numpuk itu seperti gedung 16 lantai. Nah ini yang tadi Pak Jumhur mengatakan 2 tahun itu baru insenerator Pak. Yang waste to energy, yang listrik. Sampah kita rubah jadi listrik. Itu 22,5%. Masih ada 77,5%. Ya itu nanti ada teknologi yang lokal sudah bisa. Ada yang 500 ton, ada yang RDF, ada yang gasifikasi, ada juga nanti kita pakai insenerator tapi buatan dalam negeri. Itu bisa kita selesaikan kira-kira sampai 40% lagi Pak Gubernur. Nah problem itu sampai 2029 kita akan selesaikan. Tapi problem utama kita itu adalah yang rumah tangga. Rumah tangga. Saya senang sekali, saya apresiasi memberikan penghargaan yang tinggi, ini dipelopori oleh Gubernur Jakarta, yaitu misah sampah. Itu problem pokok kita, problem utama kita Pak Gubernur, misah sampah. Rumah tangga. Karena nanti sampai 2029, kantor nggak boleh lagi, harus selesai di kantor. Pasar harus selesai di pasar sampah. Restoran harus selesai di restoran itu. Toko harus selesai di toko itu. Mall harus selesai di mall itu. Tapi yang penduduk, yang masyarakat, kuncinya adalah milah sampah. Dan sekali lagi saya memberikan penghargaan yang tinggi, apresiasi yang tinggi, milah sampah dipelopori oleh Gubernur Jakarta, kita berikan aplaus yang banyak. Mudah-mudahan sampah musuh Jakarta, Pak Gubernur, kita akan rubah menjadi harapan. Sampah yang musuh kita akan rubah menjadi energi listrik. Tadi saya bisik sama Pak Gubernur, nanti kalau inseneratornya beliau ini sudah jalan, Pak Jumhur 2027, 2028, nanti sampahnya rebutan Bu. Karena bahan bakarnya sampah itu yang akan masuk ke insenerator diolah menjadi listrik. Jadi dari musuh, dari sampah nanti akan menjadi penerangan bagi kota Jakarta. Terima kasih Pak Gubernur, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Menko Pangan, mohon izin untuk tetap berkenan di panggung. Di atas ya. panggung dulu Pak. Baik, selanjutnya kita akan undang kembali. Ini kita akan beranjak ke acara utama kita yaitu pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Nah, kami panggilkan kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami mohon untuk bisa bersama-sama naik ke atas panggung. Betul, jadi di depan itu sudah ada angka 49, Iya. berarti ada angka yang hilang yaitu 9 ya. Iya. Nanti akan dimasukkan untuk melengkapi tandanya Hari Ulang Tahun Jakarta 499 yang langsung didampingi oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Bapak Menko Pangan serta Menteri Lingkungan Hidup. Sudah siap-siap? Kita hitung bersama-sama ya Pak. Bersama-sama ya Pak ya. Siap semuanya, Siap HP-nya jangan sampai ketinggalan momen berharga ini ya. Ya, langsung saja kita hitung mundur. 3, 2, 1. Iya, demikian pencarian Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta resmi dimulai. Sama-sama kita jaga Jakarta. Kita jaga Jakarta, jaga Jakarta bersih. Kita foto dulu sambil kita nunggu para kertas-kertas ini untuk turun semuanya. Mohon. Iya. Oke, baik. Baik. Foto dulu ya, masih foto formil. Nanti kita juga akan ada simbol 5 abad Kota Jakarta ya. Tapi sebelumnya foto formil dulu ini. Foto formal dulu, Ya. nanti akan ada pose menuju 5 abad Kota Jakarta. Iya, oke. 1, 2, 3. Boleh yang di tengah dulu Pak, yang di tengah, hadap tengah semuanya. Kalau sudah kita ke kiri, hadap kiri. Hadap kiri untuk teman-teman yang ada di kiri. Iya. Iya.
Formal dulu, Pak. Mohon maaf, Formal dulu, formal oke. dulu. Kalau sudah dari kiri, kita ke kanan, Pak, sebelah kanan. Ya. Ini juga ada teman-teman media dari sebelah kanan. Sebelah sini kita agak mundur sedikit Boleh, ya. boleh. Maaf. Iya, karena banyak sekali ini yang mau mengabadikan momen pada hari ini ya. Betul sekali, Ini Bu. pencanangan hari ulang tahun yang pastinya juga gerakan pilah sampah dimulai hari ini. Ya, boleh kembali menghadap ke tengah dengan Yes. pose Simbol 5 abad. Simbol 5 abad. Kota Jakarta. Berarti nggak berasa ya? Ya, Udah mau 5 abad aja tahun depan. berarti tahun depan itu adalah ulang tahun Jakarta ke-500. Betul banget ya, ini kita jaga Jakarta kita dah biar makin bersih ya kan? Betul, Biar kita makin setuju. betah semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Menko Pangan, Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi ini adalah momen yang sangat luar biasa pastinya. Betul sekali, dan ini kami persilakan juga kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Yes, pastinya agendanya banyak sekali. Betul. Sama kayak acara kita hari ini. Yes. Acara kita ini panjang banget loh, karena sudah dimulai dari kemarin. Betul, tanggal 9 dan Aha. 10. Dan nanti sore masih akan ada acara lagi. Betul, karena sebenarnya pagi ini aja udah rame banget. Betul. Tadi ada DJ, sebelumnya ada Zumba ya kan? Ya. Nanti masih ada penyanyi juga di mari. Nanti masih akan ada penyanyi. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan rangkaian dari deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pesan dan harapan baik dari Gubernur Jakarta, dari Menteri Lingkungan Hidup, dari Menko Bidang Pangan, dan juga pastinya ada iringan deklarasi yang tadi sudah sama-sama kita gaungkan menjadi komitmen bahwa Jakarta yang baru menuju 5 abad di tahun depan harus dimulai dari saat ini. Salah satunya adalah dengan memilah sampah dari rumah. Kita melihat bagaimana revitalisasi dari kawasan Rasuna Said hingga gerakan untuk memilah sampah dari rumah ini menjadi bagian dari wajah baru Jakarta menuju kota global. Kita sama-sama berharap menuju hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada bulan Juni mendatang, Jakarta bisa terus bertransformasi menjadi semakin maju, menjadi semakin baik ke depannya, masyarakat yang tinggal di sini semakin sejahtera, dan pastinya Jakarta bisa menjadi kota yang semakin dicintai dan juga pastinya ramah lingkungan. Dari Jalan Rasuna Said, saya Valerie Budianto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sungguh saya hormati Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Sekda, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini, pagi ini, pemerintah DKI Jakarta mencanangkan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah ulang tahun Jakarta yang ke-499. Kenapa diadakan di Jalan Rasuna Said ini? Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru di jalan ini. Memang belum selesai, tetapi bulan depan pasti akan selesai. Dan tadi teman-teman pasti juga sempat melihat bahwa suasana Car Free Day yang kita adakan di tempat ini, yang dimulai dari jam 5.30 sama dengan di Sudirman Tamrin, nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni. Kenapa ini diadakan? Karena memang permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget, baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah. Dan saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil, apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya angkut, dumping di Bantar Gebang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah.
Mudah-mudahan dengan cara ini yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta segera bisa kita atasi, kita tangani. Termasuk kami sekarang memberikan ruang izin untuk pasar-pasar yang ada di Jakarta, mereka mengelola sampahnya sendiri seperti yang kita lakukan di Kramat Jati. Demikian yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, Jakarta sebagai kota global berbudaya, tentunya kita akan menyambut itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga Jakarta tetap bersih, terutama dari sampah. Jaga Jakarta bersih, pilah sampah akan menjadi gerakan yang masif di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, kami persilakan. Saudara-saudara, sampah musuh kita, musuh Jakarta kemarin dan hari ini. Besok setelah pengumuman Pak Gubernur, ya, sampah mulai dipilah. Itu satu gerakan yang luar biasa, ya, sehingga kita akan menyelesaikan sampah nanti menjadi harapan dan menjadi listrik penerang Jakarta. Ya. Yang Bantar Gebang kita selesaikan melalui waste to energy, teknologi yang sudah ada di dunia, insenerator, akan selesai insya Allah 2028, ya. Itu yang darurat, yang 1000 ke atas. Yang 1000 sampai 100, 200 ton, itu kita sudah punya teknologi, kita juga akan selesaikan sampai 2029. Nah, yang paling berat itu memang sampah dari rumah, memilah. Oleh karena itu gerakan menyongsong dalam rangka 499 ulang tahun Jakarta, dicanangkan oleh Pak Gubernur ini menjadi kuncinya. Kami memberikan penghargaan, apresiasi yang dilakukan Pak Gubernur ini karena ini akan menjadi inspirasi, ya, atau menjadi contoh bagi daerah-daerah di tanah air. Karena problem pokok kita bagaimana memisahkan sampah organik, anorganik, dan yang beracun, 3 macam itu. Kalau itu selesai, maka nanti sampah akan kita butuhkan untuk listrik penerang Jakarta dan penerang daerah-daerah lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Menteri Ella. Terima kasih. Saya hanya memastikan bahwa inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses. Dan ini menjadi gerakan, bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta. Karena itu ini juga bisa menjadi inspirasi menjadi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah, dalam memperlakukan sampah, sehingga tadinya kata Pak Menko menjadi musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Baik, nggak ada pertanyaan, terima kasih. Sedikit Pak soal pemilahan sampah, kan ini difokuskan ke tingkat warga ya, tapi kan di Jakarta ini juga sebagai pusat perekonomian, jadi banyak gedung perkantoran. Ini pengawasannya akan seperti apa dan apakah juga akan ada sanksi buat perkantoran yang tidak mengurus sampahnya? Lalu pertanyaan kedua, isu lain Pak Gub, soal hari ini kan ada laga Persija Persib yang mungkin prediksi skornya. Yang pertama, kalau untuk Persija Persib, pasti sebagai Gubernur Jakarta saya berdoa untuk Persija menang. Yang kedua, Persija menang. Bismillah Persija menang. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan pilah sampah, terutama untuk HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Mereka sudah diatur selain undang-undang yang mengatur dengan instruksi gubernur juga kita atur lebih rinci, lebih detail. Kalau mereka tidak mematuhi, tidak memenuhi itu, maka akan diberikan sanksi. Saksi detailnya nanti akan kami sampaikan. Tetapi yang jelas ini gerakan tidak setengah-setengah karena Jakarta mau berubah kalau ini diterapkan secara sungguh-sungguh. Baik. Terakhir ya, satu lagi terakhir. Jadi kalau Tambora memang salah satu kawasan yang masih RW-nya masuk dalam kawasan RW kumuh. Dan kemarin secara khusus Ibu Kepala BPS, Bu Winnie menyampaikan tentang Tambora.
kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora. Mudah-mudahan ke depan Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh, karena salah satu kebakaran tertinggi di Jakarta itu di Tambora, karena tingkat kepadatannya yang cukup tinggi. Sehingga dengan demikian Tambora akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.